Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian sehat selalu. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang telah naik kelas. Semoga kalian di semester ini, di kelas baru ini, kalian bisa tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal dengan saya. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Indah Nurul Faiza. Kalian bisa memanggil saya Bu Indah. Dalam semester ini, saya akan mengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 7, IPA untuk kelas 7, prakarya untuk kelas 8, dan prakarya untuk kelas 9. Walaupun di masa pandemi seperti ini, saya harap kalian tetap semangat belajar. Saya yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, langsung saja kita mulai untuk materi pembelajarannya. Apa yang akan kita pelajari dalam semester ini? Materi yang akan kita pelajari dalam semester ini yaitu 1. Kerajinan bahan keras, 2. Prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik, 3. Budidaya ikan konsumsi, dan 4. Pengolahan hasil perikanan dan peternakan. Belum masuk ke materi, berikut adalah kontrak pembelajaran. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pembelajaran yaitu 1. Mengikuti kegiatan pembelajaran, 2. Aktif dalam pembelajaran, bertanya dan menjawab pertanyaan, 3. Mengerjakan penilaian harian atau ulangan, tugas, dan lain-lain, dan mengumpulkannya tepat waktu. Kemudian, hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam pembelajaran. 1. Mengganggu saat pembelajaran dengan spam chat. 2. Berkata yang kasar atau yang tidak sopan. 3. Tidak mengerjakan tugas atau ulangan. 4. Tidak mengikuti pembelajaran tanpa keterangan. Oke, silakan persiapkan terlebih dahulu buku tulis untuk menuliskan poin-poin pembelajaran, kemudian pulpoin dan buku penunjang lainnya. Coba perhatikan gambar di samping. Manakah yang termasuk bahan alam dan buatan? Apa kesan yang kamu dapatkan dari beberapa gambar tersebut? Untuk mengetahuinya, marilah kita simak materi berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang kerajinan bahan keras. Tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui prinsip kerajinan bahan keras, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras yaitu 1. Keunikan bahan kerajinan, 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, diantaranya adalah produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dengan nilai simbolik, dan produk dengan nilai prestis. Kemudian ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Berikut beberapa faktor yang diperlukan sebelum perancangan. 1. Faktor teknis, 2. Faktor ekonomis, 3. Faktor ergonomis, 4. Faktor sains and teknologi, 5. Faktor estetika, dan 6. Faktor kondisi lingkungan.
Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras dapat kita golongkan ke dalam dua jenis, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Produk kerajinan dari bahan keras alam merupakan segala bentuk kerajinan yang menggunakan bahan keras alam langsung dari lingkungan atau daerah setempat yang dapat dipakai untuk membuat karya. Contohnya yaitu seperti kayu, bambu, rotan, dan lain-lain. Bahan alam yang digunakan masih asli, belum mengalami olahan dan kondisi fisiknya keras. Bahan keras buatan adalah bahan-bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat barang-barang kerajinan. Bahan keras buatan dibuat dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan rangkaiannya. Contohnya kaca, logam, dan lain-lain. Oke, sekarang coba jawab permasalahan yang tadi. Jawab pertanyaannya sekarang dan kirimkan ke WA saya. Untuk tugas rumah, amatilah potensi alam di lingkungan sekitar kalian. Bahan-bahan untuk pembuatan produk kerajinan keras alam apa saja yang banyak tersedia di lingkungan sekitar kalian. Catatlah beberapa bahan dan sertakan penjelasannya. Foto jawaban dan kirim ke WA saya paling lambat sebelum pertemuan berikutnya. Contohnya, bahan alam yang banyak tersedia di lingkungan kalian adalah bambu. Nah, jelaskan mengapa bambu itu adalah bahan yang banyak tersedia untuk produk kerajinan alam di lingkungan sekitar. Atau bisa juga bahan alam lain seperti kayu dan lain sebagainya. Oke, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di grup. Sampai jumpa minggu depan. Materi minggu depan yaitu mengenai produksi kerajinan bahan keras. Jangan lupa untuk dipelajari. Nanti saya akan bagikan buku paket untuk prakarya dalam bentuk file. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.